ditakdirkan. Maksudnya takdir jadi kambing hitam. Ya, ini sudah takdir kok. Ya. Bahkan orang kafir tuh bilang, saya jadi orang kafir sudah takdir. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini kan bahaya. Nah, ada lagi yang memahami salah juga, takdir memang kejam. Wah, kan ada lagunya, gitu. Ada lagunya nggak? Ya, takdir memang kejam katanya. Masya Allah, ini kan pemahaman takdir yang salah, kan? Ya, ada orang nggak mau kerja, katanya rezeki sudah ditakdirkan. Nah, ini kan pemahaman yang salah juga, gitu. Ya. Nah, ini kita luruskan cara memahami takdir yang benar ini gimana? Bahwasanya beriman kepada takdir ini, kepada qada dan qadar Allah, ini sesuatu yang harus dan wajib bagi seorang mukmin. Dia termasuk rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu Nabi mengatakan. Oh, fadal. Ya, oke. Ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Satu, beriman kepada siapa Ibu tadi? Allah. Kedua, wa malaikati, malaikat Allah. Ketiga, wa kutubi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Wa bil yaumil akhiri, yang kelima, hari akhir. Yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada-qadar, baik yang itu sifatnya bagus-bagus atau yang buruk-buruk. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih definisi qada dan qadar? Jadi kalau disebutkan qada dan qadar, itu berarti dua hal yang berbeda, mempunyai makna masing-masing. Qada artinya secara bahasa saya Pak, atau siapa ini? Oh, bukannya. Oh, tak kira saya. Qada artinya secara bahasa memutuskan, menyelesaikan, atau mewajibkan. Ya, memutuskan yang paling banyak. Seperti Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haqq. Allah yaqdi bil haqq, memutuskan perkara dengan benar. Jadi secara bahasa memutuskan. Ya. Kalau qadar secara bahasa menentukan. Qadar itu menentukan. Hampir sama ya. Secara syariat, qadar artinya apa yang Allah sudah tentukan sejak zaman azali. Yang Allah sudah tentukan sejak dahulu. Itu qadar. Di qadar itu Allah sudah tentukan zaman dahulu. Jadi kesimpulannya adalah qada qadar itu begini. Qada itu lebih dahulu daripada qadar. Sebentar. Jadi bukan terbalik. Al-qadar itu lebih dahulu daripada qada. Al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada. Jadi qadar itu lebih dulu daripada qada. Ya. Maksudnya takdir itu sudah tertulis sejak zaman azali. Nah, kemudian setelah itu Allah tentukan, Allah qada, Allah putuskan takdir itu berlangsung atau Allah hapus. Pokoknya Allah qadakan, putuskan. Jadi tulisannya sudah takdir, kemudian setelah itu Allah putuskan. Jadi kalau Nabi Adam nanti akan diciptakan setelah
Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah tertulis di sana. Kemudian ketika benar-benar diputuskan, Allah putuskan, diqadhakan. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memutuskan nggak jadi, ya terserah Allah, suka-suka Allah. Yang penting sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadar itu, ketentuan di tulisan itu lebih awal daripada keputusan atau qadha. Qadar duluan. Sebelum kita diciptakan sudah ada tulisannya. Ada tulisannya 50.000 tahun yang lalu, semua sudah ada tulisannya. Kemudian sudah saatnya Allah putuskan. Ya. Takdir, ya. Jadi makanya Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, semua perkara udah ada ketentuannya, ditakdirkan. Nah, dalam hadis juga disebutkan, innallaha kataba maqadiral khalaiqi, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah itu telah menulis takdir maqadiral khalaiqi, takdirnya para makhluk-makhluk ini. Makhluk itu kita, manusia, jin, malaikat, hewan ada yang tengkar, ada yang mati, ada yang hidup sampai umur berapa, kemudian mati dan seterusnya. Allah sudah tulis, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, yaitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jaraknya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir-takdir itu. Termasuk sekarang jenengan ada di sini, sudah ada tulisannya. Nah, tulisannya. Ibu bapak yang kami muliakan, nanti ada orang-orang yang tidak, kemudian hari nanti ada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, ya, bahwasanya nanti muncul orang-orang yang mengingkari takdir, dan bahwasanya kejadian itu terjadi atas sendirinya tanpa takdir. Itu ada orang yang seperti itu. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bari'um minni. Kalau ketemu dengan orang seperti itu, saya berlepas diri, saya nggak mau tanggung jawab dan dia nggak tanggung jawab kepada saya. Ibu bapak yang kami muliakan, yang paling penting poin kemudian adalah antara takdir dengan sebab. Takdir dengan sebab. Takdir dengan sebab. Ditakdirkan selamat, sebabnya apa? Ditakdirkan hamil, sebabnya apa? Ditakdirkan lulus ujian, sebabnya apa? Ditakdirkan mati, sebabnya apa? Ditakdirkan kaya, sebabnya apa? Jadi di sini perlu hubungan antara takdir dengan sebab. Ini harus kita pahami ini. Ini rumus pertama yang diingat-ingat. Ya. Semua telah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu rumus pertama. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Yang kedua, rumus kedua, tapi kita wajib melakukan sebab. Kita wajib melakukan sebab. Kemudian yang ketiga, kita habis itu
bertawakal, menyerahkan hasil kepada Allah, bukan kepada sebab. Paham? Ini ulangi lagi. Satu, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tertulis, sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang kedua, kita wajib melakukan sebab. Tapi hasil itu adalah, kita tawakalnya, hasilnya adalah kepada Allah, bukan tawakal kepada sebab. Contoh orang sakit dan sembuh, sudah ada tulisannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit wajib melakukan apa? Berobat, ikhtiar atau sebab. Harus dia berobat. Setelah berobat, tawakalnya kepada Allah, bukan tawakal kepada obat atau dokter. Jadi kalau nanti berhasil, terima kasih kepada dokter, kemudian bersyukur kepada Allah. Tapi kalau nggak berhasil, ya, jangan serta-merta menyalahkan dokter atau obat. Karena obat itu bisa manjur dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan manjur. Obatnya sudah tepat, kemudian dia sakit, ini sakitnya secara rumus, nek mau lorong seperti ini mesti obatnya yo iki. Kok yo tetap ora mari-mari. Ini kita tawakalnya kepada Allah. Jadi jangan serta-merta menyalahkan dokter atau obat. Karena obat itu bisa manjur juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini makanya tawakalnya kepada Allah, bukan tawakalnya kepada sebab, kepada ikhtiar, bukan tawakalnya kepada ikhtiar. Orang bekerja juga sama. Ya. Orang itu sebenarnya kaya dan miskin itu sudah ada urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua wajib kerja, wajib mencari nafkah. Sedangkan nanti ya kita sudah melakukan sebab yang sangat profesional, ternyata hasilnya enggak baik, ya enggak perlu bersedih, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhasil juga jangan terlalu bangga, karena yang menentukan Allah. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada obat yang enggak tepat, ternyata manjur juga. Ada apa enggak itu? Hah? Ada. Ini sebenarnya obatnya ora tepat, tapi ya nyatane ya mari gitu loh. Hah? Malah itu yang mari. Ya gitu. Iya gitu. Ibu saya tuh cerita gitu, mau sana sini ke dokter sana sini. Akhirnya beli di warung malah aras. Ya makanya. Jadi kita tawakalnya itu kepada Allah, bukan kepada ikhtiar. Tawakalnya kepada. Tapi memang kita wajib berikhtiar, Ya. Sama seperti burung itu rezeki, masalah rezeki ini. Kalau kita rezeki, lihatlah tawakalnya, cara memahami takdirnya dengan seperti burung itu. Burung itu pagi-pagi perutnya kosong. Kalau pengen perutnya kenyang, gimana caranya? Terbang, cari makan. Nanti cari makan, nanti terus habis itu nanti pulang dapat makanan, kita makan, pulang dalam keadaan kenyang. Itu artinya harus keluar dari sarang mencari makan. Enggak boleh, sudah nanti kalau ditakdirkan kenyang juga kenyang sendiri dari sini aja. Ya enggak bisa begitu. Nanti malah lapar terus, ini bisa bahaya, ya. Bisa bahaya. Gitu. Jadi wajib mencari rezeki, mencari ikhtiar. Begitu juga contoh kematian juga sama.
Kematian itu memang mati dan hidup ditentukan siapa? Takdirnya dari siapa? Allah. Tapi kita wajib mencari jalan keselamatan, menghindari kematian kalau pengen masih hidup, ya. Nah, begitu. Kemudian Masya Allah, ya. Halo. Pak, ini lokasinya yang mana ya, Pak? Ya, saya lagi pengajian ini, nanti tak kasih nomor istri saya aja ya. Nanti hubungi istri saya. Oh. Ya Allah, hari ini betul-betul ada tamu, ada ini, wah banyak sekali acara hari ini. Ya Allah, delalah ya. Masya Allah, ya Allah. Sebentar Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Sebentar aja, sebentar. Ya Masya Allah. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kematian juga sama. Maka Nabi pernah bersabda gini, "Idza sami'tum bi ardin", masalah taun. Taun itu adalah ada penyakit yang mematikan, yang menyebar mematikan. Nabi mengatakan gini, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kamu tahu di sana ada penyakit yang menular, yang mematikan, maka kamu jangan masuk ke dalam tempat itu. Di sana endemi, penyakit yang mematikan. Kalau kamu masuk ke situ, ketularan mati. Nah, maka Nabi mengatakan jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila kamu berada di dalam kota tersebut yang sudah kena wabah, jangan keluar. Ya. Karena apa? Kematian dan kehidupan itu ditentukan oleh Allah. Kalau sudah ada musuh di hadapan itu jangan pergi. Tapi kalau ada musuh jangan cari musuh. Ya, kalau belum punya musuh nggak usah cari musuh. Tapi kalau ada musuh mau membunuh Anda, jangan takut. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup mati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, gitu. Ya. Begitu juga surga dan neraka. Surga neraka itu sudah ada tulisannya. Anda di surga, Anda di takdirnya ada, tapi ada keputusan qada, ini terserah Allah. Nanti Allah memutuskan tetap di neraka atau tidak, itu urusannya Allah. Ya, sekarang kewajiban kita mencari ridho Allah, mencari surganya Allah. Kita melakukan amal soleh begitu, nanti Allah akan mengqadha, akan memutuskan. Ini orang ini baiknya menurut Allah di mana. Nah, gitu. Dan kita yakin Allah Maha Adil. Kenapa, Bu? Allah Maha Adil. Enggak mungkin orang baik dikasih neraka. Orang baik enggak mungkin Allah berbuat jahat. Kemudian kalau orang jahat, ya terserah Allah mau menghukum apa tidak, terserah Allah. Ya, mau menghukum ya terserah Allah. Yang jelas Allah Maha Adil dan Allah Maha Penyayang. Tuh. Allah Maha Adil dan Allah Maha Penyayang. Gitu. Di antara keadilannya bahwasanya Allah akan memberikan tempat orang baik di surga, dan Allah memberikan tempat kepada orang yang durjana, yang nakal, bejat, dan karu-karuan itu di neraka. Itu keadilannya Allah. Atau Allah kalau pengen Allah ampuni karena sesuatu yang lain yang menyebabkan dia diampuni. Gitu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang baik kemudian dimasukkan neraka, ini nanti bertolak belakang dengan keadilan
Allah, dan Allah maha adil, dan Allah maha tidak pernah menzolimi manusia. Berkali-kali di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yazlimun nasa syai'an. Contohnya di surah Yunus ayat 44. Surah Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzolimi manusia. Wala yazlimu rabbuka ahada. Enggak pernah. Baik pasti dapat kebaikan. Allah katakan hal jazaul ihsan illal ihsan dalam surah Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebalikan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah dalam surah Al-Isra. Kalau kamu berbuat baik, pasti Allah pun akan berbuat baik kepadamu. Kamu berbuat baik berarti berbuat baik pada dirimu sendiri, karena Allah akan memberikan kebaikan untukmu. Nah itu. Contoh lagi dalam surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Itu Allah mengatakan dalam surah Al-Jasiyah ayat 21, Am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang itu mengira orang yang berbuat jahat, banyak dosa, kemudian disamakan dengan orang yang banyak amal solih? Baik di dunia maupun di akhirat disamakan. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Gak mungkin, kata Allah. Gak mungkin, itu hukum yang sangat buruk kalau seperti itu. Nah, ini menolak untuk orang-orang yang mengatakan gini, alah ngapain harus sholat-sholatnya ditentukan surga lah surganya, ditentukan neraka. Ada nggak yang mengatakan gitu? Harus ngapain sholat, ngaji ini wis takdiri masuk surga ya masuk surga. Nih takdiri masuk neraka ya masuk neraka. Ini golongan Jabariyah. Golongan apa, Bu? Jabariyah. Ada golongan Islam, sempalan Islam namanya Jabariyah. Dia nggak mau gitu. Semoga urip karepe dhewe. Karena dia masalah swarga neraka urusane Gusti Allah wis tulis. Kamu melakukan kebaikan seapapun, sebanyak apapun, sebesar bumi dan langit pun, kalau memang ditakdirkan di neraka. Kalau kamu seburuk apapun, kalau kamu ditakdirkan surga, ya surga. Wis nggak usah bekerja apa-apa. Nah, ini salah. Memang masalah swarga dan neraka itu sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat ketika mendengar bahwasanya Allah telah menentukan takdirnya seseorang sejak ada di dalam kandungan. Si fulan nanti di surga, si fulan di neraka. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Nabi, Allah kan sudah nakdirkan surga dan neraka. Apakah kita masih ikhtiar? Apa kita tawakal pada tulisan itu aja? Kita serahkan pada tulisan aja selesai. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, i'malu, enggak boleh, kamu harus berusaha. I'malu, kullun muyassarun lima khuliq. Semua nanti setelah itu kamu melakukan sesuatu, beramal, nanti Allah akan memudahkan menuju tujuan amal-amal tersebut. Kalau kamu beramal soleh terus menerus, nanti Allah akan memudahkan jalan ke surga. Kalau kamu beramal buruk terus Allah akan memudahkan jalan neraka. Ya kayak gitu. Kullun muyassarun lima khuliq. Jadi i'malu, tetap harus beramal. Enggak boleh tawakal pada tulisan itu. Lagian kamu juga enggak ngerti tulisannya neraka apa surga. Gimana caranya tahu kalau itu di surga, di neraka? Kan enggak ngerti. Kita ini hanya melakukan yang kita diperintahkan, habis itu banyak doa, mohon kepada Allah supaya dimudahkan, diridhoi, diberkahi, dikasih
surga oleh Allah. Nah itu, jadi kayak gitu. Ibu bapak yang kami muliakan, jadi cara beriman dengan sekarang cara beriman ringkasnya ya, paling mudah, poin-poin yang paling penting. Cara beriman kepada qada qadar itu satu ya, semua yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Pasti terjadi. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dalam Al-Quran itu innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan menjalankan apa yang Allah inginkan. Gak ada yang tidak terjadi kalau Allah sudah inginkan. Makanya ada orang Arab, pepatah Arab tuh, ana urid wa anta turid wallahu ma yaf'alu ma yurid. Kan gitu. Saya ingin sesuatu, kamu pengen sesuatu, tapi Allah lah yang akan yang terjadi keinginan Allah. Iya, yang terjadi itu yang keinginan Allah. Keinginan kita begini, keinginan jenengan begini, tapi nanti yang akan terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu. Jadi pertama kita pahami innallaha fa'alul lima yurid. Ya, seperti dalam surah Hud itu, innallaha fa'alul lima yurid. Jadi innallaha fa'alul lima yurid. Allah pasti akan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah. Kemudian yang kedua yang kita pahami juga, keinginan Allah pasti kebaikan. Takdir Allah itu pasti kebaikan. Skenario Allah itu pasti kebaikan. Allah itu menginginkan kebaikan. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Allah itu menginginkan keburukan. Karena Allah itu maha tidak pernah berbuat zalim. Jadi dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Ya. Sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman. Jadi berarti Allah itu pasti berbuat baik. Jadi takdir Allah itu pasti baik, pasti indah, pasti adil. Terhindar kezaliman. Ini empat ini harus menancap diri kita. Takdir Allah itu pasti baik, keindahan, kemudian adil, terhindar dari kezaliman. Itu harus yakin betul kita. Karena dalilnya begitu besar, banyak, begitu banyaknya Allah mengatakan tidak pernah berbuat zalim. Kemudian Allah itu maha adil, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, doanya orang sedih itu kan gini, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Adlun fiyya qada'uk. Adil ya Allah. Fiyya qada'uk. Yang terjadi pada diriku pasti keadilan. Ya. Kalau misalkan kita kena musibah, itu jangan nyalahkan Allah. Salahkan siapa? Diri sendiri. Dan Allah keinginannya baik supaya kamu enggak terus-menerus dalam keburukan, kan gitu. Ya gitu. Kayak pertemuan kemarin kayaknya sudah saya singgung itu. Jadi ada yang kemarin saya cerita di situ. Saya beli makanan di situ tuh di warung 99, warung ikan itu. Nah, di situ saya baru nunggu, tiba-tiba di seberang sana ada orang jatuh, Ibu. Orang jatuh, naik motor jatuh. Kemudian setelah dua orang naik motor boncengan ini jatuh, kemudian berusaha untuk motornya mau diberdirikan. Nah, diberdirikan, tapi nggak bisa. Terus saya bilang sama yang samping saya, Pak Ojek, yang juga baru ngantri, ojol yang ngantri makanan itu juga, Pak, itu jenengan
tolong Bapak mungkin nggak usah Mas, wong itu wong mendem, orang apa namanya, mabuk kok, mabuk itu orang mabuk. Lo kok jenengan tahu lah, dulu saya pemabuk. Ciri-cirinya tahu kayak gitu, mabuk itu kayak gini Gus, saya sudah pernah ngalami. Oh sampai juga gitu, nah biar usaha sendiri. Tapi akhirnya kan berusaha kan, akhirnya bisa berdiri berdua, pada berdua aku nggak bisa akhirnya bisa, kemudian terus naik motor, kemudian agak oleng gitu, itu mau mabuk itu, batal maghrib itu, masya Allah itu. Nah terus dia cerita, saya dulu tuh pemabuk Mas, dulu saya mabuk, saya tuh sekarang nggak pernah mabuk. Awalnya gini, jadi saya kan mabuk kan, itu minum, habis itu mabuk, kemudian saya naik motor, kemudian habis itu kecelakaan, saya nggak ngerti itu peristiwanya kayak apa. Bangun-bangun saya sudah ada di rumah sakit dan kaki saya patah, putus, kakinya patah, nanti patah, habis itu dioperasi. Nah itu biayanya mahal juga. Nah itu masya Allah, itu betul-betul pukulan berat bagi dia. Habis itu setelah kaki saya patah dan harus istirahat lama, itu saya merenung, kemudian habis itu saya nggak pernah mabuk lagi. Nah sekarang dia kena musibah seperti itu, Allah menginginkan apa? Supaya dia nggak mabuk terus. Dia bilang begini, dia bilang seandainya saya nggak kena kecelakaan Mas, bisa saya sampai sekarang saya masih mabuk, mati saya dalam keadaan mabuk. Coba enakan mana? Mati dalam keadaan mabuk atau mati dalam keadaan sudah tobat kepada Allah? Hah? Tentunya mati. Wong nanti kalau udah masuk surga, wong ini juga nggak patah, kan gitu. Nah itu. Makanya berarti Allah menginginkan kebaikan orang ini. Memang kelihatannya buruk, tapi sebenarnya Allah ingin baik. Wong lagian ketika disambung juga jadi normal lagi. Nah gitu. Coba dia masih mabuk, kemudian baru dengar terus kemudian mati, malah bahaya. Nah gitu. Sama Bu, saya dulu tuh pernah ngerokok atau Bu, rokok. SMP itu rokok aja. Ngerokok, malamnya ngerokok. Besok saya nggak bisa ngomong. Pokoknya nggak keluar suara. Seminggu Bu. Seminggu. Hukumannya nggak bain-bain. Seminggu saya nggak bisa ngomong. Allahu Akbar. Habis itu saya nggak mau ngerokok lagi. Udah sekarang duit saya ngumpul Bu. Kalau saya masih mau ngerokok, wah, membesarkan orang-orang kaya itu yang ini. Aduh, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, alhamdulillah. Jadi seminggu saya mendapatkan hukuman seperti itu, Allah menginginkan kebaikan. Ben kroso, ben tenan keinginan untuk menghindar rokok itu betul-betul besar itu. Alhamdulillah. Karena ada di kampung saya itu kan orang tuh kerja gajinya cuma 300.000, tapi dia perokok. Dan bisa bayangin, gaji 300.000, kemudian dia ngerokok, rokoknya juga 300.000. Habis, ada punya apa-apa dia. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Guru honorer. Guru honorer itu kasihan betul. Dah ngajarnya dapat gaji yang sedikit gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi kita yakin takdir Allah itu pasti indah, adil, apa tadi? Baik dan tidak ada unsur kezaliman. Enggak ada unsur kezaliman. Pasti tidak ada unsur kezaliman. Allah memutuskan perkara dengan pertimbangan Allah yang maha besar. Kalau Allah ngasih ujian pun itu sesuai kemampuan kita, dan juga supaya Anda meningkat, supaya lebih dewasa, selalu ditempa akhirnya kuat.
Akhirnya menjadi mulia-mulia. Karena orang itu mulia harus lewat ujian. Gak mungkin langsung naik kelas tanpa ujian. Memang ada ujian yang begitu terasa, ada yang nggak begitu terasa. Sebenarnya semua diuji. Semuanya diuji. Nah, gitu. Nggih. Ya. Nah, sekarang hikmahnya orang beriman kepada qada qadar. Satu, beriman takdir, berqada dan qadar menyebabkan seseorang merasakan lezatnya iman. Ya, merasakan lezatnya iman. Merasa lezatnya iman. Semakin terasa gitu, semakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha ya. Semua ada kan wali santri itu. Wali santri itu seorang polisi, ya. Polisi itu kan macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk kan. Sama seperti kita juga, ada yang baik, ada yang buruk. Pedagang juga ada yang baik dan buruk sama. Nah, Pak polisi ini itu dulunya nakal, nggak sholat gitu. Maksudnya nakalnya tuh malas sholat, bukan apa, malas sholat megah, malas sholat. Kemudian anaknya tuh ketabrak, ada dia nyebrang, ditabrak sampai mencelat, tekan aduh dulu, kena kepalanya, gagal otak gitu. Akhirnya dibawa ke mana? Ke rumah sakit. Rumah sakit itu koma tuh sampai 40 hari. Dia itu saking cintanya, pokoknya inginnya anak ini harus sembuh. Doa tiap hari. Padahal nggak pernah sholat awalnya. Wegah sholat. Akhirnya jaluk tolong kepada siapa kan? Dokternya juga memberikan jawaban juga nggak bisa memastikan apakah bisa hidup apa enggak juga nggak ngerti. Nah, gitu. Tiap hari doa. Dikatakan bisa hidup hanya sekian persen. Gitu. Tapi dia doa. Akhirnya sembuh tuh, masya Allah. Normal kembali. Dari situ dia menjadi orang yang baik, rajin sholat. Itu luar biasa. Kadang-kadang orang tuh, ya gitu titik sentuhnya itu kadang-kadang harus dijewer dulu gitu. Ada yang dijewer dulu baru kembali kan gitu. Tapi kalau nggak mengambil hikmah itu bisa stres itu. Ya delalah ya atasannya itu memberikan izin, dia kan harus nunggui anaknya itu tiap hari. Coba kalau orang dinas itu kan nggak mudah memberikan izin. Kemudian yang kedua, semakin berani orang yang takdir itu berani. Karena gini, berapapun orang itu maju semua untuk menyakiti kita, kalau Allah tidak ingin supaya kita tersakiti juga nggak akan tersakiti. Makanya dalam surah mana? Tapi tentunya dia berusaha, tetap ada usaha ya. Ada usaha untuk bisa bagaimana gitu. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, apapun nggak akan pernah terjadi. Dalam surah At-Taubah ayat 51. Ini masalah peperangan, ya, masalah peperangan pasukan Islam melawan pasukan Romawi. Pasukan Islam, Romawi itu ratusan ribu, orang Islam itu paling 30.000 sudah mentok gitu udah. Maka ditakut-takuti, gimana nanti kalau sama orang itu kita kalah jauh dengan jumlah peralatan yang canggih-canggih. Maka Allah mengatakan, ini kalimat yang diucapkan oleh meriwayatkan kalimat yang diucapkan oleh para sahabat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana, katakan wahai Muhammad dan para sahabatmu itu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang telah ditentukan, ditulis oleh Allah kepada kami. Enggak akan pernah. Kalau Allah enggak nulis, enggak akan pernah terjadi. Nah, itu. Jadi kepada Allah. Jadi kita ingat yang menentukan Allah. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu tawakal setelah kita usaha pakai pakaian perang, pakai senjata, pakai apa. Sudah mentok usahanya, kemudian serahkan pada Allah.
semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian setelah itu juga orang yang percaya takdir, mereka mudah bersyukur kepada Allah karena dia tahu sebenarnya yang menentukan Allah bukan usaha saya. Orang yang nggak percaya takdir itu kalau dia tidak berhasil, dia sedihnya itu depresi yang luar biasa karena menyalahkan usahanya. Kalau dia berhasil, dia gembiranya luar biasa juga sehingga menjadi bangga sampai pada takabur. Nah, tapi kalau orang Islam, orang mukmin itu dia kena musibah, sedihnya sedih biasa aja, nggak terlalu sedih banget, ya sedih biasa aja, ya standar biasa aja, nggak terlalu lah, biasa. Begitu juga ketika berhasil, nggak terlalu gembira yang kegembiraannya menjadi takabur, biasa saja karena Allah yang ngasih, Allah kok terlalu gembira. Ini syukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan bangga diri, inilah saya hebat toh, saya tuh memang ahli. Ahlinya ahli. Nah, itu gitu. Jadi itu sifat orang yang kurang iman kepada takdir Allah. Kemudian juga orang yang percaya takdir, qada dan qadar Allah akan menghilangkan dengki, iri dengki. Tetangga kaya, dia miskin, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan saya kemiskinan seperti ini, dia husnuzon. Mungkin kalau saya dikasih kaya, bisa bahaya saya. Nah, gitu. Malah gak bisa ngopeni, malah ketungkul dengan itu. Ada orang hartanya banyak itu, khawatir hilang, khawatir ini rugi, khawatir ini nanti diambil sama karyawannya, khawatir ditipu sama koleganya. Banyak sekali ininya. Tapi yang biasa-biasa aja, penting bisa hidup, yang biasa-biasa saja, kemudian dia akan fokus pada ibadahnya. Yang pas begini, kata Kiai Ahmad Dahlan itu gini, bekerjalah kamu sekuat tenaga, sebanyak-banyaknya profesional, kemudian nikmatilah hasilnya sekedar kebutuhan saja. Nih, sekedar kebutuhan saja, sederhana. Sisanya untuk berjuang, untuk beramal karena Allah SWT. Bekerjalah semaksimal mungkin, tapi pergunakan sesuai kebutuhan saja, bukan sesuai gaya hidup, tapi sesuai kebutuhan hidup, bukan sesuai gaya hidup. Ya. Kalau gaya hidup ya nanti apa, beli yang mewah-mewah, pergi yang jauh-jauh, ya. Ya, ada orang tuh di Jakarta, saya mau makan hari ini, terbang ke Surabaya untuk makan siang saja. Ya, gitu. Dia di Jakarta, itu wakil. Ya. Untuk makan saja dia rela terbang untuk ke Surabaya. Ya, kok Masya Allah, padahal samping kanan samping kiri makanan banyak. Ya kan? Tapi dia rela mengeluarkan uang sekian hanya untuk itu saja. Nanti iya, gaya hidup, semua yang tersirat dalam hati harus terlaksana. Godaan-godaan hati itu pengen ini dilaksanakan, karena memang ada duitnya. Tapi duitnya akhirnya untuk gitu-gitu saja, habis untuk gitu-gitu saja. Nah, itu. Wong ada orang Eropa itu dikasih berapa triliun itu dalam waktu satu bulan habis. Iya, 1 bulan. Nah, kalau kita misalkan kita tidur di Burj Khalifah, kan? Itu berapa itu? Sehari itu bisa 0,5 miliar tuh. Nah,
mahal itu Burj Khalifa itu, dan dia harus pesennya itu setengah tahun sebelumnya. Itu hotel termahal sedunia. Nah, nanti kaca, nanti ada di luar tuh kan, itu kan di laut itu. Nah, nanti bisa lihat ikan itu. Di luar saya lihat ikan-ikan yang kalau yang pesan yang di bawah laut. Dan itu masya Allah luar biasa. Makanan yang mahal-mahal, nah, tiap hari 3 kali makan. Terus orang nunggu lama, dalam waktu satu bulan habis triliunan itu. Kan kalau mau kita gunakan gaya hidup, habis berapapun itu bisa. Timah juga dimakan. Gimana? Timah makan timah. Iya, makan timah. Nah, ya sudah. Nah, saya kira itu ya, sudah jam 11 lebih 2, lebih 10 ya. Yang jelas yang kita harus yakin bahwasanya semua apapun usaha kita yang menentukan Allah. Apapun usaha kita yang menentukan Allah, bukan kita. Kemudian semua keputusan Allah adalah keputusan yang penuh dengan keadilan, terhindar dari kezaliman, dan skenario Allah pasti lebih indah daripada skenario kita. Pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh kalau ada yang tanya jawab. Ya. Ya, silakan Ibu. Mohon pencerahan Al-Baqarah 216. Apakah kita kalau sedang diuji sama Allah, apakah kita tetap menerima atau kita tetap bersyukur atau kita tetap yang bagaimana? Ya. Surah Al-Baqarah ayat 216. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa itu Bu ya. 206. Wow, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i. Bukan itu. 216 itu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra. Kalau itu saya tak kalau itu artinya gini, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu mengira kamu masuk surga padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang diuji dengan orang-orang yang sebelum kamu, yang mana mereka itu diuji dengan berat-berat sampai mereka masa basa wa dharra wa zulzilu, sampai ujiannya begitu terus menerus dan berlangsung lama, dan sampai mereka mengatakan kapan ini mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini, kok nggak bisa Al-Qur'annya dibuka malah iklan kok ini. Betul itu Bu. Kalau ditanya ayat harus tahu ayatnya apa. Kalau nggak tahu ayatnya apa, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Oh, itu. Oh, wa asa an takrahu syai'an. Oh ya. Jadi gini, kalau 216 wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu anggap baik itu belum tentu baik, bahkan bisa keburukan bagimu. Dan apa yang engkau anggap buruk belum tentu keburukan, bahkan itu bisa kebaikan bagimu. Nah gitu. Jadi gini ibu-ibu, yang mengetahui takdir hanya Allah, yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Khidir itu membunuh seorang anak. Kira-kira
Baik apa buruk ya kira-kira? Buruk, anak tuh ora salah apa-apa tiba-tiba dibunuh. Jenengan punya putra misalnya, tiba-tiba ada orang membunuhnya. Sedih napa mboten? Dibunuh loh, bukan mati sendiri. Dibunuh. Nah, kalau mati sendiri mungkin itu pun juga sedih. Mati sendiri pun sedih, apalagi dibunuh orang, mesti sedihnya luar biasa. Sedih, buruk kan itu. Makanya Nabi Musa protes juga loh, ini anak kecil begini nggak salah apa-apa kamu bunuh gitu. Kamu nggak ngerti takdir masalahnya. Ini wahai Nabi Musa, ini saya dikasih tahu oleh Allah masalah takdirnya anak ini. Nanti kalau dia itu hidup terus dewasa dia akan durhaka kepada orang tua, dan kalau durhaka orang tua bahkan bisa membunuh orang tuanya. Nah, bisa masuk neraka anak ini. Dan kasihan juga orang tuanya, didurhakai terus menerus, tiap hari nakal, jadi colekin, pukulin, segala macam, nggak salah apa-apa orang tuanya. Lah durhaka itu kan masya Allah kayak malin kundang itu, kan? Nah akhirnya kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak itu. Anak itu dibunuh karena apa? Di dalam isi takdirnya Allah, tulisannya Allah, bila anak ini masih hidup, kalau dia hidup sampai dewasa, dia akan menjadi durhaka dan menjadi penyebab kecelakaan untuk kedua orang tuanya. Nah kalau dibunuh ini, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuh juga karena perintah Allah. Ya kayak seperti Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Dosa nggak Nabi Ibrahim? Ya nggak dosa, wong diperintah Allah kok. Kalau kita yang membunuh ya pasti dosanya. Nggak mungkin kita dapat wahyu. Kalau Nabi kan ada memang dapat wahyu. Nah Nabi Khidir juga dapat wahyu. Kamu bunuh itu. Ya kan nggak dosa, wong dia melaksanakan perintah Allah. Dan anak ini karena dibunuh waktu masih kecil belum balik, akhirnya kalau anak yang masih kecil udah mati itu surga, masuk surga. Kebaikan untuk anak ini. Nabi Khidir juga nggak dosa karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Terus orang tuanya juga nggak menerima nakalnya anak. Jadi kan bisa merasakan kalau punya anak nakal tuh. Punya anak nakal kayak ini. Lah mau saya melihat anak saya dibangunin subuh nggak mau bangun udah pusing saya tuh. Apalagi nanti kalau sudah nanti kenakalan klitih, kemudian masuk ditangkap sama polisi, terus kita suruh jemput. Waduh, naudzubillah min dzalik. Atau pacaran menghamili orang. Astagfirullahaladzim, ini bisa bahaya kita. Ya kan? Mati ini sekarang sudah mati. Ini ternyata kematiannya kebaikan bagi semuanya. Ya bagi orang tuanya, ya bagi anaknya kan gitu. Makanya kelihatannya buruk tuh sebenarnya baik gitu loh. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau mungkin benci terhadap peristiwa itu, tapi itu sebenarnya kebaikan untuk kamu. Gitu. Nah inilah rahasia takdir, rahasia takdir. Hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Gitu. Jadi kalau ada takdir, ada sesuatu terjadi, itu lebih baik kita itu husnudzon kepada Allah. Enggak perlu terlalu sedih yang berlebihan, memaki-maki, enggak ada gunanya. Ngerti nggih? Itu saya kira itu yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Alhamdulillah.